Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan melanjutkan membahas soal-soal yang berkaitan dengan alat optik. Di video saya sebelumnya, saya sudah membahas soal-soal yang berkaitan dengan alat optik untuk kekuatan lensa kacamata dan loop. Nah, kali ini saya akan melanjutkan membahas untuk beberapa alat optik yang lain, seperti mikroskop dan teropong. Baik, sebelum saya mulai membahas, saya ingatkan lagi, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya, dan kalian hidupkan tanda lonceng, agar nanti kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan ketika saya mengupload video yang baru. Baik, saya mulai membahas yang soal selanjutnya, soal tentang mikroskop ya. Sebuah benda mikro terletak 1 cm di depan lensa objektif mikroskop. Berarti 1 cm ini adalah jarak ke lensa objektif atau SOB 1 cm. Jarak fokus lensa objektif 0,9. FOB-nya adalah 0,9 cm. Jika perbesaran lensa okuler 10 kali, M okulernya ya, itu adalah 10 kali. Yang ditanyakan perbesaran total mikroskop. Yang ditanyakan adalah M total, atau perbesaran totalnya berapa. Nah, kita tahu bahwa mikroskop dia mempunyai dua lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Nah, karena dia mempunyai dua lensa, yaitu objektif dan okuler, maka perbesaran total pada mikroskop itu dihasilkan oleh M totalnya ya. Itu adalah dihasilkan oleh perbesaran oleh lensa objektif dikalikan dengan perbesaran oleh lensa okuler. Nah, untuk perbesaran lensa okuler kita sudah mendapatkan hasilnya ya, atau di soal sudah diketahui. Nah, sekarang MOB-nya kita belum tahu. Nah, artinya kita harus mencari MOB. Nah, pada mikroskop lensa objektif itu berlaku seperti lensa biasa atau lensa cembung biasa. Berbeda dengan yang lensa okuler. Kalau lensa okuler pada mikroskop dia berfungsi seperti loop, yaitu sebagai pembesar. Nah, untuk mencari perbesaran pada lensa objektif, maka kita menggunakan persamaan untuk menghitung lensa biasa. Yaitu kita menggunakan S aksen per S. Nah, tapi karena di sini yang diketahui SOB dan FOB, kalau kita mencari S aksennya dulu, maka akan lama ya. Kita langsung masukkan ke sini. FOB per SOB dikurangi FOB. Kita masukkan langsung ke rumus cepatnya untuk mencari bayangan pada lensa. Kita tinggal masukkan. FOB-nya berapa? FOB-nya 0,9. Per SOB-nya 1, FOB-nya 0,9. Yang ini 0,9 ya. 1 dikurang 0,9, 0,1. 0-nya coret, berarti 9 per 1. 9 kali. Nah, perbesarannya untuk MOB adalah 9 kali. Nah, kita tinggal masukkan sini. M sama dengan MOB-nya 9 dikali MOK-nya tadi 10. Sama dengan 90 kali. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian saya lanjut nomor 11 ya, nomor 11. Soal selanjutnya, jarak fokus lensa objektif dan lensa okuler sebuah mikroskop masing-masing 2 cm dan 5 cm. Saya tuliskan dulu ya, FOB dan FOK. FOB-nya itu 2, FOK-nya 5 ya. Ini 2 cm, yang ini 5 cm. Digunakan untuk mengamati benda yang terletak 2,5 dari lensa objektif. Berarti S aksen
S ya. SOB-nya itu adalah 2,5 cm. Kemudian yang ditanyakan jika pengamat memiliki mata normal atau PP 25 cm, SN-nya untuk titik dekat mata normalnya 25 cm. Yang ditanyakan adalah dan berakomodasi maksimum, maka perbesaran sudut. Nah, sama nanti untuk yang soal sebelumnya, untuk mencari perbesaran total pada mikroskop, berarti nanti perbesaran oleh lensa objektif kita kalikan dengan perbesaran oleh lensa okuler. Nah, untuk perbesaran oleh lensa objektif, tadi kita menggunakan persamaan FOB karena yang diketahui FOB sama SOB ya. SOB dikurang FOB. Kita tinggal masukkan di sini, FOB-nya 2 per 2,5 dikurang 2. Nah, berarti 2 per 0,5 atau 20 per 5 sama dengan 4 kali. Kemudian untuk MOK. Nah, pada mikroskop lensa okuler itu berfungsi sebagai pembesar atau seperti loop ya. Sehingga nanti karena di sini yang diminta adalah berakomodasi maksimum, maka kita menggunakan perbesaran pada loop untuk mata berakomodasi maksimum, yaitu S N per F. Nah, F-nya FOK. Kita pluskan 1. Berarti nanti MOK-nya sama dengan SN-nya tadi 25 ya. 25 per FOK-nya 5 plus 1. 25 bagi 5, 5 plus 1 sama dengan 6 kali. Nah, yang ditanyakan M total. Berarti tinggal kita kalikan. M totalnya sama dengan MOB-nya itu 4 dikali MOK-nya 6. Sama dengan 24 kali. Jadi jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 12. Sebuah teropong dipakai untuk melihat bintang yang menghasilkan perbesaran anguler 6 kali. Jadi M-nya ini berarti perbesaran akhirnya ya, itu 6 kali. Jarak lensa objektif terhadap okuler itu 35 cm. D-nya itu adalah 35 cm. Nah, teropong digunakan dengan mata tidak berakomodasi. Jadi teropong digunakan untuk mata yang tidak berakomodasi. Yang ditanyakan jarak fokus okulernya adalah, jadi yang ditanyakan adalah jarak titik fokus okuler. Nah, untuk mencari perbesaran pada teropong, ya, untuk mata tidak berakomodasi, maka kita menggunakan persamaan FOB per FOK. Ini adalah perbesaran pada teropong bintang. Untuk mata tak berakomodasi. Nah, berarti nanti karena di sini yang diketahui adalah perbesarannya 6. Ya, berarti kita masukkan di sini aja ya. Saya tulis di sini aja deh. 6 sama dengan FOB-nya berapa? Nah, kita nggak tahu ya. Nah, FOB per FOK. Yang ditanyakan jarak fokus okuler. Berarti yang ini bisa saya ganti menjadi gini. Ini kalikan silang ke sana ya. 6 kali FOK sama dengan FOB. Nah, kita buat persamaan seperti ini. Nah, kemudian yang diketahui yang lain adalah panjang dari teropong. Nah, untuk mencari panjang pada teropong, karena dia tidak berakomodasi, berarti nanti D-nya FOB ditambah dengan FOK. Ini adalah untuk mata yang tidak berakomodasi. Ini panjang
teropong. Ini untuk mata tak berakomodasi. Nah, kita tinggal masukkan nih. D-nya berapa? 35. Sama dengan FOB-nya kita ganti dengan ini langsung. Karena yang ditanyakan adalah FOK. Nah, seperti ini ya. Berarti 35 sama dengan 6 FOK ditambah FOK. Sama dengan 7 FOK. Berarti FOK-nya sama dengan 35/7. Atau sama dengan 5 cm. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor selanjutnya. Ke soal yang selanjutnya. Seseorang memakai kacamata dengan kekuatan 1,5 dioptrik. Nah, ini berhubungan dengan kacamata lagi ya. Sehingga dapat membaca seperti mata normal. Yang ditanyakan adalah titik dekat atau punktum proksimum orang tersebut. Jadi yang diketahui adalah P-nya. P-nya adalah 1,5. Nah, untuk mencari kekuatan lensa pada orang yang menderita rabun dekat, ya, maka kita kemarin menggunakan persamaan ini dalam senti ya, berarti 100 per titik dekat untuk mata normal dikurangi dengan 100 per pp. Nah, karena di sini tidak diketahui ya, tidak diketahui berapa titik dekat mata normalnya, berarti nanti SN-nya kita anggap 25 cm karena tidak disebutkan. Kita ambil aja SN-nya atau titik dekat untuk mata normalnya adalah 25. Kalau kita ambil 25 berarti nanti ini persamaannya jadi gini nih. 4 min 100 per pp. Kita masukkan ke sini. Nah, kita tinggal masukkan. P-nya berapa? 1,5. Sama dengan 4 dikurang 100 per pp. Ini tukar ke sana ya. Jadi positif. 4 dikurang 1,5. Berarti nanti 100 per pp sama dengan 2,5. Berarti nanti ini 100 per 2,5. Ini tukar tempat ya. Sama dengan pp. Berarti nanti pp-nya sama dengan 100 dibagi 2,5 sama dengan 40 cm. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal yang berikutnya. Mata miopi atau rabun jauh dengan titik jauh PR sama dengan 8 meter hendak melihat benda pada jarak tak berhingga dengan tanpa berakomodasi. Dioptri lensa kacamata yang harus dipakai sebesar. Jadi yang ditanyakan adalah kekuatan lensa kacamatanya. Berarti nanti ini sama ya. Yang ditanyakan ada kekuatan lensanya, PR-nya diketahui 8. Nah, untuk mencari kekuatan lensa untuk mata miopi kan rabun jauh ya. Berarti nanti P-nya sama dengan min, ini dalam meter ya, langsung aja nih, 1 per PR. Kita masukkan ke persamaan ini. Langsung kita dapatkan ya, P-nya sama dengan min 1 per 8. Atau min 0,125 dioptri. Jadi jawabannya yang D. Lanjut ke nomor selanjutnya. Sebuah loop memiliki jarak fokus 5 dan dipakai untuk melihat benda kecil yang berjarak 5 cm. Dari loop, perbesaran angular loop itu adalah, kalau jaraknya sama, ini kan jaraknya sama nih dengan titik fokus. Artinya apa? F-nya sama dengan S benda. Artinya apa? Mata melihat dengan
tak berakomodasi. Jadi kalau titik fokusnya sama dengan jarak bendanya, maka dilihatnya dengan mata tak berakomodasi. Ya udah, tinggal gini aja nih. M sama dengan Sn, titik dekat untuk mata normal, dibagi dengan F. Sn-nya berapa? Kita pakai 25. F-nya 5. Berarti bagi 5 kali. Jawabannya D. Kalau nggak salah ini pernah saya bahas di video saya sebelumnya ya. Kemudian yang soal selanjutnya ya. Sebuah loop yang panjang fokusnya 6 cm digunakan untuk mengamati sebuah benda dengan mata berakomodasi maksimum. Jadi F-nya itu 6 cm. Kemudian digunakan untuk mengamati mata berakomodasi maksimum. Jika jarak titik dekat mata 25, berarti Sn-nya yang dipakai adalah 25 cm. Jarak benda dari loop dan perbesarannya masing-masing adalah, nah, kita cari dulu perbesarannya. Ya, kita eliminasi dari perbesarannya. Kalau mencari perbesaran berarti karena dia mata berakomodasi, pakai Sn per F plus 1. Nah, pakai ini ya. Kita tinggal masukkan M sama dengan Sn-nya berapa? 25 per F-nya 6. Ditambah 1. Berarti nanti 25 bagi 6. Ya 4, ya 1, 6. 4,16. Jadi ini 4,16 ditambah 1 atau sama dengan 5,16 antara C atau E ya, antara C atau E. Nah, selanjutnya kita cari untuk yang ditanya jarak benda. Nah, jarak benda nih. Untuk mencari jarak benda atau S-nya, kita menggunakan persamaan fokus dikali titik dekat untuk mata normal dibagi dengan S ya, Sn ya, ditambah dengan F. Kita masukkan aja ke sini. Nah, berarti nanti S-nya sama dengan F-nya berapa? F-nya itu 6 dikali 25 ya, Sn-nya per 25 ditambah 6. Berarti ini 150 ya, per 31. 150 dibagi 31. Sekitar berapa ya? Kan kalau ini kan kalau 50, kalau kali 5 ya, itu kan 31, kalau kali 5 kan lebih ya. 155 ya. Ini 150. Berarti ini sekitar 4 nih. 4, berapa? Ya. Jawabannya yang 4 itu cuman yang A. Nah, kemungkinan ini harusnya ya. Harusnya adalah jawabannya adalah yang A ya. Ini harusnya 5,16 nih kalau menurut saya. Ya, 5,16 kali. Jadi lebih cenderungnya saya ke A. Karena apa? Karena yang C dan E walaupun perbesarannya 5,16 tapi jarak bendanya itu salah ya. Jarak bendanya salah. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Sebuah mikroskop memiliki panjang fokus lensa objektif dan okuler masing-masing 10 dan 5. FOB itu 10, FOK-nya 5. Jika jarak lensa objektif dengan okuler 35, jadi D-nya ya. D-nya adalah 35 cm. Oh, ini sudah pernah saya bahas ya di sebelumnya ya. Sebentar. Tadi soal yang sebelumnya. Oh, belum ya, belum saya bahas ya.
Baik, saya bahas saja. Saya lanjut. Yang ditanya adalah untuk mata tidak berakomodasi ya. Untuk mata tidak berakomodasi. Jarak kedua lensa 35. Maka berbesaran total mikroskop adalah, untuk mencari D, untuk mata tidak berakomodasi, besarnya S aksen OB ditambah F OK. Ini adalah untuk mencari jarak pada panjang mikroskop ya, atau jarak antara lensa objektif dan okuler. Ini panjang mikroskop. Nah, yang ditanyakan adalah perbesaran total mikroskop. Artinya apa? Artinya kita cari S-nya, SOB. Karena apa? Karena untuk mencari perbesaran MOB-nya, nilainya adalah MOB, S aksen OB ya, per SOB. Kalau MOK-nya kita tinggal menggunakan SN per FOK. Karena dia tidak berakomodasi, tidak perlu plus 1. MOK-nya dulu kita cari ya. SN-nya berapa? SN-nya itu kita pakai 25 ya. Per 5. Berarti 5 kali. Nah, sekarang kita cari dulu SOB-nya dari sini. S aksen OB-nya ya, kita cari dulu. 35 sama dengan S aksen OB-nya kita tidak tahu. Kita cari FOK-nya 5. Berarti S aksen OB itu sama dengan 35 dikurang 5. Atau sama dengan 30. Nah, baru kita cari SOB ya. Kita cari SOB. Nah, untuk mencari FOB, kita menggunakan rumus cepatnya aja. FOB dikali S aksen OB per S aksen OB dikurang FOB. Langsung masukkan 10 dikali 30 per 30 dikurang 10. Yang ini 300 ya, per 20. Nanti SOB-nya sama dengan 30 bagi 2, 15. Ketemu, kita masukkan. Kita cari MOB. S aksen OB tadi 30 ya. 30 per 15 sama dengan 2 kali. Berarti nanti perbesaran mikroskop kita tinggal kalikan aja. MOB dikali MOK. Atau sama dengan 2 dikali 5. Sama dengan 10 kali. Jadi jawabannya adalah yang A. Baik, demikian pembahasan saya untuk video yang kedua yang berkaitan dengan soal-soal alat optik. Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian tuliskan di komen, atau kalian bisa kirimkan langsung ke WA saya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.